Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Rizky Ramadan. Saya Dewa Delia. Kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah tentang penggunaan trotoar pada keselamatan pejalan kaki di jalan raya. Yang pertama, di sini ada kata pengantar. Puji syukur kehadiran Allah Ta'ala atas segala nikmatnya sehingga karya tulis ilmiah dengan judul penggunaan trotoar pada keselamatan pejalan kaki di jalan raya ini dapat diselesaikan dengan maksimal, tanpa ada halangan yang berarti. Karya tulis ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai yakni Ibu Nining Ratnawati MPD dan kerjasama rekan kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain atas segala bantuannya dalam berbagai bentuk hingga karya tulis ini dapat terselesaikan dan sampai ke tangan pembaca. Kami selaku penulis menyadari bahwa banyak sebenarnya kesalahan dan penyusunan kata karya tulis ilmiah ini, baik dari segi kosakata, tata bahasa, etika maupun isi. Maka dari itu, kami selaku penulis sangat mengharapkan kritik dan saran seluas-luasnya dari pembaca yang kemudian akan penulis jadikan sebagai evaluasi. Demikian, semoga karya tulis ilmiah ini dapat diterima sebagai ide atau gagasan yang menambah pengetahuan. Cianjur, 17 Mei 2024, penulis. Bab 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Menurut Gatot 2016, trotoar adalah wadah atau ruang untuk kegiatan pejalan kaki melakukan aktivitas dan untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki, sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Fungsi utama trotoar adalah sebagai fasilitas bagi pejalan kaki, sehingga kinerjanya harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pejalan kaki. Kondisi trotoar yang baik dan sesuai dengan standar sangat dibutuhkan oleh pengguna fasilitas umum. Namun pada kenyataannya, beberapa tempat ini tidak memiliki kondisi trotoar yang sesuai dengan standar. Hal ini dapat berpotensi membahayakan keselamatan pejalan kaki, mengingat kondisi lalu lintas pada beberapa tempat yang cukup padat serta kecenderungan para pengendara kendaraan yang kurang peduli dan kurang mengutamakan pejalan kaki yang berjalan. 1.2 Rumusan masalah. Dalam konteks penggunaan trotoar pada keselamatan pejalan kaki di jalan raya, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diidentifikasi. 1. Mengapa trotoar penting untuk pejalan kaki? 2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap penggunaan trotoar? 3. Apakah trotoar sudah efektif untuk pejalan kaki? 1.3 Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui pentingnya trotoar untuk pejalan kaki. 2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap penggunaan trotoar. Yang ketiga, untuk mengetahui keefektifan trotoar terhadap pejalan kaki. 1.4 Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Memberikan pemahaman tentang penggunaan trotoar pada keselamatan pejalan kaki di jalan raya. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama pejalan kaki dan pedagang terkait tentang pentingnya trotoar untuk keselamatan dan kenyamanan bersama. Yang ketiga, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ini. Bab 2. Pembahasan. 2.1 Pengertian trotoar. Menurut Gunawan 1988 mengatakan bahwa antara trotoar merupakan tempat berjalan kaki yang berada bersebelahan dengan jalan raya. Kendaraan trotoar dan jalan raya harus memiliki batas yang memisahkan keduanya. Pemisah yang dibuat tersebut digunakan untuk keamanan pejalan kaki agar pemakai jalan raya tidak memasuki wilayah trotoar dan untuk keamanan pejalan kaki agar memakai jalan raya yang tidak memasuki wilayah trotoar dan dapat membahayakan pejalan kaki. Trotoar atau pematang jalan diserap dari bahasa Belanda yaitu trottoir adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan
dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. 2.2 Fungsi trotoar. Fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki tersebut. Trotoar juga berfungsi memperlancar lalu lintas jalan karena tidak terganggu atau tidak bercampur dengan kendaraan, maka mereka akan memperlambat arus lalu lintas. 2.3 Ciri dan ukuran trotoar. Supaya pejalan kaki merasa aman dan nyaman, trotoar harus dibuat dengan baik. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi saat membuat trotoar. 1. Trotoar dibangun pada kawasan ramai pejalan kaki seperti sekolah, pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, dan terminal bus. 2. Trotoar ditempatkan pada sisi luar bahu jalan. Ketiga, lebar trotoar minimal 1,5 meter dengan ubin pemandu penyandang disabilitas yang biasanya berwarna kuning. Selain itu, ada fasilitas penerangan, kursi, serta tanaman. 4. Trotoar harus memiliki ruang bebas. Yang kelima, trotoar yang dibangun di atas saluran air atau drainase biasanya mempunyai lubang, dan lubang itu harus ditutupi dengan penutup supaya pejalan kaki tetap merasa nyaman. 2.4 Panduan keselamatan pejalan kaki. Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki, baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki, ataupun di seberang jalan. Untuk melindungi pejalan kaki dalam berlalu lintas, pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang jadi pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Karena aktivitasnya bergerak, maka pejalan kaki dianggap bagian dari pergerakan lalu lintas. Untuk menjamin keselamatan pejalan kaki, maka diatur hak dan kewajibannya dalam berlalu lintas, serta berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung. 2.5 Pemahaman masyarakat terhadap penggunaan trotoar. Pada prinsipnya, adanya fasilitas trotoar sangat penting dan dibutuhkan. Diperlukan fasilitas trotoar yang memadai bagi para pejalan kaki. Trotoar diharapkan dapat berperan sebagai jalur yang aman dan nyaman sehingga dapat diakses dengan mudah untuk menuju suatu lokasi. Pada kenyataannya, trotoar banyak digunakan untuk beberapa bangunan permanen, semi permanen, dan non permanen seperti warung, kaki lima, bengkel, halte bis, sehingga kurang nyaman dan kurang aman untuk pejalan kaki. Keberadaan dari fasilitas trotoar ini dimaksudkan sebagai alat yang dapat membantu meningkatkan mobilitas masyarakat, khususnya para pejalan kaki, agar dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat tujuan yang lain dengan nyaman, cepat, serta terjaga keselamatannya. Dengan demikian, pemahaman masyarakat terhadap trotoar masih belum sempurna dikarenakan masih banyak orang yang kurang paham tentang fungsi trotoar. 2.6 Keefektifan trotoar terhadap pejalan kaki. Kondisi trotoar hampir di seluruh wilayah Indonesia sudah tidak lagi nyaman lagi bagi para pejalan kaki yang melintas, dikarenakan di beberapa kota besar di Indonesia, trotoar telah beralih fungsi menjadi tempat pedagang kaki lima, parkir kendaraan, bahkan digunakan oleh para pengguna sepeda motor. Fungsi utama trotoar untuk memberikan jalur aman bagi pejalan kaki sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, keefektifan trotoar terhadap pejalan kaki masih belum tercapai dengan baik. Untuk itu, kita sebagai warga negara yang baik harus meningkatkan kesadaran kita terhadap hal-hal yang dapat menguntungkan kita semua. 2.7 Definisi jalan raya. Menurut Abdul Bahab 2009, jalan raya adalah sarana transportasi yang berperan penting dalam berbagai aktivitas masyarakat di suatu daerah, baik perkotaan maupun pedesaan. Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam melayani pergerakan orang dan barang. Penggunaan jalan raya sendiri juga telah diatur dalam undang-undang yang disepakati.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, disebutkan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan rari, dan jalan kabel. 2.8 Jenis-jenis jalan. Jenis-jenis jalan ini ada 4 macam. Yang pertama ada jalan arteri. Sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan arteri adalah jalan umum yang dapat digunakan oleh kendaraan angkutan. Ciri-ciri dari jalan ini seperti memiliki jarak perjalanan yang jauh, kecepatan termasuk tinggi, hingga adanya pembatasan serta berdaya guna pada jumlah jalan masuk. Yang kedua ada jalan kolektor. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Nomor Tahun 2004, jalan kolektor adalah jaringan jalan umum yang ditujukan untuk kendaraan angkutan pembagi atau pengumpul. Ciri-cirinya adalah kecepatan kendaraan sedang, pembatasan pada jalan masuk dan jarak perjalanan sedang. Yang ketiga ada jalan lokasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan lokal adalah jalan umum untuk kendaraan angkutan lokal. Ciri-cirinya adalah jarak perjalanan dekat, kecepatan terhitung, dan ada pembatasan pada jalan masuk. Yang keempat ada jalan lingkungan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan lingkungan adalah jalan umum untuk kendaraan angkutan lingkungan. Ciri-cirinya terdiri dari jarak perjalanan dekat dengan kecepatan yang rendah. 2.9 Manfaat jalan. Manfaat jalan raya adalah untuk memungkinkan mobilitas manusia, kendaraan, dan barang hingga memungkinkan orang untuk berpergian ke tempat kerja, sekolah, rumah sakit, dan tempat lainnya. Jalan juga memungkinkan pengiriman barang dari produsen ke konsumen, mendukung perdagangan, dan mempercepat distribusi barang. Bab 3. Penutup. 3.1 Kesimpulan. Trotoar adalah wadah atau ruang untuk kegiatan pejalan kaki melakukan aktivitas dan untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki, sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Fungsi utama trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Pada prinsipnya, adalah fasilitas trotoar sangat penting dan dibutuhkan. Trotoar diharapkan dapat berperan sebagai jalur yang aman dan nyaman sehingga dapat diakses dengan mudah untuk menuju suatu lokasi. Pada kenyataannya, pemahaman masyarakat terhadap trotoar masih sangat minim karena masih banyak orang yang menggunakan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya. Fungsi utama trotoar untuk memberikan jalur aman bagi pejalan kaki sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, keefektifan trotoar terhadap pejalan kaki masih belum tercapai dengan baik. 3.2 Saran. Pengguna trotoar seharusnya digunakan dengan baik dan semestinya. Masyarakat sebaiknya tidak menggunakan trotoar untuk area parkir dan menjadikan lokasi untuk berdagang. Selain mengganggu kenyamanan pejalan kaki, hal tersebut dapat menyebabkan kekumuhan dan kesemrawutan lalu lintas. Maka dari itu, jagalah ketertiban lalu lintas agar menjaga keselamatan pribadi dan keselamatan orang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.